Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video dari Yusuf PI, Ustadz Yusuf PI ya, yang dia mereaction dari video dari Pak Zulkifli dari channel Tidak Biasa tentang Yesus, judulnya kalau saya tidak sebentar saya lihat. Judulnya Tuhan Berak. Ini sih bukan pintar tapi keblinger. Ini kata Kristen sendiri ya. Nah, itu judul videonya. Dan saya hanya ambil bagian di mana ketika dia memberikan tanggapan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zulkifli dalam channel Tidak Biasa. Dan kita lihat videonya terlebih dahulu. Ya, ini pinter atau kebelinger gitu. Ya, kita bersyukur ya, ikhwani, akhwati semuanya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk gitu, bukan manusia. Ya, jadi seperti itu. Orang ini pemikirannya terbalik. Jadi, kalau kita ingin berbicara masalah tentang ketuhanan, apalagi di dalam agama Islam, buang dulu jauh-jauh pemikiran sifat keorangan itu gitu ya. Jadi nggak cocok kalau bahwa dikatakan Tuhannya umat Islam itu seperti makhluk, seperti manusia. Kalau masih ada di pemikirannya seperti itu, maka dia tidak akan bisa untuk membahas konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau Tuhannya berak, Tuhannya perlu makan, ya Tuhannya berkelamin, itu bukan Tuhan kita, tetapi Tuhan mereka gitu ya. Ya, Tuhan itu sebenarnya hanya ada satu. Di sini saya Oke, sebelum kita lanjut, jadi dia sudah memberikan salah satu pembedaan ya. Sebenarnya memang Muslim itu sendiri bingung dengan uh, iman mereka sendiri, karena di satu sisi mereka harus membedakan antara iman mereka dengan orang dengan Alkitab, dengan iman Kristen, dengan iman-iman Yahudi. Tapi di sisi lain mereka menjilat ludah mereka sendiri, dalam artian mereka sudah membedakan, tapi di sisi lain mereka berusaha untuk mengebis pembenaran di dalam kitab suci yang mereka tadinya sudah memberikan pembedaan tentang Tuhan mereka. Jadi misalnya begini, seperti yang tadi dia katakan, Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang makan, yang butuh makan dan lain sebagainya, berkelamin. Nah, itu bukan Tuhan Islam menurut dia kan? Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita bicara soal hal-hal seperti ini, pembedaan seperti ini, maka dia harus berkesimpulan bahwa memang Al-Quran itu tidak boleh mencari pembenaran di dalam Alkitab. Dan perkataan Al-Quran tentang Taurat, Injil, Zabur itu harusnya diperjelas oleh mereka-mereka ini. Jangan hanya buang klaim menuduh fitnah, tapi kalian tidak punya kejelasan tentang iman kalian. Kalau memang Tuhannya saja sudah berbeda, lalu bagaimana dengan kitab-kitab yang diklaim dalam Quran seperti Taurat, Injil, Zabur yang diklaim turun dari Allah Subhanahu wa taala? Supaya apa? Supaya kalian jangan datang mengemis kepada Alkitab kami, kepada Tuhan kami yang tadinya kalian sudah buat pembedaan antara Tuhan kalian dengan Tuhan kami. Karena Yahudi dan kekristenan itu percaya Tuhan itu maha kuasa dan dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendak dia, termasuk makan, walaupun dia tidak membutuhkan makanan. Kita lihat misalnya di dalam salah satu Alkitab, salah satu ayat Alkitab ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham dan menampakkan diri di di terbantin di bawah pohonnya. Oke, misalnya kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Mamre. Tapi pertanyaannya adalah Tuhan menampakkan diri dalam wujud apa? Kalau misalnya di dalam kitab Keluaran, Tuhan menampakkan diri dalam wujud semak berduri, semak menyala ya. Kalau di dalam
kitab Kejadian Tuhan menampakkan diri dalam wujud apa? Kita baca lebih lanjut. Sesudah dilihatnya mereka, bentar, ketika ia mengangkat mukanya, Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Tadi dikatakan Tuhan, nah sekarang dia bilang, uh, mengatakan bahwa ini ada 3 orang. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika engkau telah mendapat kasih Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhir ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. 3 orang yang tadi, salah satunya disebut sebagai Tuhan, salah satunya dipanggil sebagai Tuhan. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Jadi adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Jadi walaupun konteksnya adalah Tuhan menyangga, Tuhan memberikan satu pernyataan yang membuat Sarah itu kaget. Apakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tetapi dalam konteks ini Tuhan mau katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, apapun itu. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jadi dari cerita ini kita sudah lihat bahwa Tuhan di dalam Yahudi, di dalam pemahaman orang Yahudi itu bisa menjadi apapun yang dia kehendaki. Tapi Ustadz Yusuf mengatakan bahwa kalau ada Tuhan yang membutuhkan makan, bahkan dia makan, ya Tuhan makan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan di sini tidak membutuhkan makanan. Dia makan, tapi dia memang tidak membutuhkan makanan untuk kehidupannya. Hanya saja itu disediakan oleh Abraham kepada dia. Jadi apakah Tuhan Islam dengan Kristen sama? Memang berbeda. Nah, pertanyaannya tuh di sini. Kalau berbeda, bagaimana cara Muslim mendamaikan ayat-ayat Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Atau bagaimana Muslim mendamaikan klaim dalam Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil. Nah, kalau berbeda, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kalau Ustadz Yusuf sudah menyatakan berbeda, oke, silakan buktikan. Silakan buktikan kitab-kitab yang ada di dalam klaim-klaim yang ada di dalam kitabmu. Jadi jangan datang mengemis kepada kitab kami seperti itu loh. Karena Tuhan kami itu sudah berbeda. Tidak, kalau sudah berbeda maka pewahyuannya pun akan berbeda. Pewahyuannya tidak akan konsisten, dan memang Al-Quran dengan Alkitab itu adalah dua kitab yang sangat-sangat jauh berbeda pemberitaannya. Dan bisa dikatakan Al-Quran itu musuhnya Alkitab. Alkitab itu musuhnya Al-Quran. Seperti itu. Mereka tidak akan saling connect dalam semua kisahnya. Oke, kita lanjut lagi.
Bentar. Dia bilang kalau Tuhan berak, Tuhan bisa makan, terus Tuhan itu berkelamin, Tuhan dilahirkan dari rahim wanita. Ini saya bilang bukan Tuhan, karena dia mempunyai keterbatasan. Nah, berbeda dengan dia terbalik. Tuhan Tuhan menjadi apapun yang dia inginkan. Itu bukan berarti bahwa dia tidak maha kuasa. Itu justru membuktikan bahwa dia maha kuasa. Nah, itulah cara berpikir yang benar. Kalau misalnya Tuhan kamu batasi dalam segala hal, lalu di mana letak maha kuasanya? Begitu loh. Di mana letak maha kuasanya? Dia mau menjadi manusia, dia mau melakukan segala sesuatu. Itu kan urusan dia, kehendak dia. Kenapa kamu larang? Seperti itu aja sih, seperti itu logika sederhananya. Kenapa kalian larang? Seperti itu. Nah, terkait dengan Tuhan lahir dan lain sebagainya, dia memiliki segala sesuatu seperti manusia, lalu dia mengatakan bahwa itu kan ada keterbatasan loh. Memang kalau misalnya Tuhan jadi manusia, memang ada keterbatasannya dalam hal manusia, tetapi esensinya, keilahiannya itu tidak terbatas. Tidak terbatas karena kita mempercayai bahwa Tuhan itu bukan hanya maha kuasa tetapi dia juga maha hadir. Dalam waktu yang bersamaan walaupun dia jadi manusia, dia juga bisa memiliki sifat yang ilahi. Jadi ketika Yesus menjadi manusia itu tidak berarti bahwa dia berhenti menjadi Tuhan. Tidak. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Katanya kalau tidak bisa berak, tidak bisa makan, terus tidak dilahirkan, itu bukan Tuhan katanya. Karena mempunyai keterbatasan, tidak maha kuasa maksud dia itu. Nah, di sini pemikiran saya terbalik. Kalau Tuhan dilahirkan, Tuhan bisa makan, Tuhan bisa berak, ini bukan Tuhan karena terbatas. Coba, kalau dia berak, nanti dia perlu cebok. Artinya dia memerlukan sesuatu, terbatas jadinya. Ketika dia dilahirkan, nanti dia disusui. Nah, ini membuat keterbatasan. Kan kayak gitu. Terus kalau Tuhan perlu makan, jadi dia masak dulu, terus ya akhirnya dia makan. Ya, itu kan logika Muslim. Tapi poinnya di sini adalah Ustadz siapa ini namanya Yusuf PI itu sudah memberikan pembedaan antara Tuhannya orang Yahudi dan yang disembah oleh orang Kristen juga berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka kesimpulan yang harus kita terima adalah Ustadz Yusuf PI harus terima kenyataan bahwa Al-Quran itu bukan diwahyukan oleh Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan. Karena sudah ada pembedaan. Nah, kalau misalnya sifat-sifat terkait dengan sifat-sifat Tuhan dan lain sebagainya, di dalam Islam sendiri menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Mau lihat? Mari kita simak salah satu video dari Pak Verbum Veritatis. Bentar ya. Ini videonya. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Pak Verbum Veritatis tentang Tuhannya orang Islam ya, yang berbeda dengan Tuhan yang ada di dalam kekristenan, di dalam Yahudi maupun di dalam kekristenan. Oke, kita lihat. Jangan latah. Yahweh di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sangat gampang kita bisa kasih daftar sampai ratusan memperlihatkan kontradiksi demi kontradiksi mengenai potret Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dan Sunnah dengan Yahweh di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu punya dua tangan kanan. Saudara silakan cari bagi saya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru Yahweh itu punya dua tangan kanan. Allah Subhanahu wa taala itu rahimnya bisa bercakap-cakap dengan ari-arinya. Jadi rahimnya itu menjambak ari-arinya, kemudian ari-arinya protes, apa yang kamu lakukan? Kemudian terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan ari-arinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ari-arinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya ari-ari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya betis di dalam wujud aslinya. Dan kita bisa tambahkan ini on and on. Bahkan di dalam surat Al-Ikhlas ya. Di dalam surat Al-Ikhlas itu kata asamat di situ itu mestinya diterjemahkan solid. Jadi Allah Subhanahu wa taala is solid, God is solid. Dan kalau saudara baca di dalam Al-Tabari itu dia bahkan cerita-cerita yang sangat panjang lebar ya. Setan itu membuat uji coba, mencoba masuk melalui mulutnya Adam kemudian keluar melalui
pantatnya. Kemudian setan bilang begini, jangan takut dengan yang ini, karena Allah itu solid, padat, tapi kalau yang ini itu ada lubang di tengahnya. Saudara dapat gambaran itu tentang Yahweh di dalam perjanjian lama itu bagaimana itu? Tidak ada itu sama sekali. Jadi sangat berkontradiksi potret tentang Yahweh di dalam perjanjian lama dan di dalam Quran dan Sunnah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Oke, jadi seperti itu. Artinya apa? Itulah perbedaan antara apa yang diyakini oleh Islam dengan apa yang diyakini oleh Yahudi maupun Kristen. Dan dengan kesimpulan-kesimpulan logis, mereka harus terima bahwa Al-Quran bukan diwahyukan oleh Tuhannya Abraham, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di dalam Quran ada klaim seperti itu hanyalah klaim kosong dan tidak dapat dibuktikan dengan logis. Terima kasih untuk Ustadz PI yang sudah memaparkan logika-logikanya yang akhirnya menghantam Quran sendiri. Oke, itu saja yang mungkin ini ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Semoga kalian berpikir dengan kritis untuk saudara-saudaraku muslim supaya ketika kalian mencari kebenaran itu, kalian bisa menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.